Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah Lebaran nih, semoga teman-teman nggak lebaran nih, jaga makan lah, nggak usah tipus. Mungkin kalau ada yang tumbuh wajar, kompensasi kurang kemarin, apalagi kalau ibunya nggak bisa ngatur gizi, ya biar cukup tipusnya. Tapi balik ke topik malam ini, saya ingin menantang ini. Jadi kalian lihat di layar, Universitas Al-Khoirot, Palu, Sulteng. Untuk kalian yang menganggap saya nggak ngerti Palu, bapak saya dinas di Palu dari tahun berapa ya? Dari tahun 89, 89 sampai 95. Jadi saya nggak buta-buta amat. Ya pengaruhnya Bipal Jubri saya akui. Walaupun buat saya heran juga, kenapa untuk tokoh pendidikan aja orang Sulteng itu perlu impor. Gitu. Apa karena mereka kurang menghargai pendidik lokal sehingga terkesima dengan pengungsi Yaman itu. Yang negaranya bahkan lebih terbelakang dari kita gitu. Ya udahlah, ini balik lagi karena di sana sudah ada universitas ya, punyanya lembaga Al-Khoirot milik keluarga Al-Jubri. Sekarang ya anak-anaknya Idrus bin Salim Al-Jubri gitu ya. Saya ingin menantang mereka secara intelektual gitu kan, secara akademik gitu. Kenapa saya sampai perlu tantang? Ini kan berkaitan dengan person yang namanya Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jubri. Dan mereka kebetulan punya modal untuk ikut mengurai masalah nasab ini, termasuk nasabnya Al-Jubri ini. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman dari Al-Khoirot itu ikut turun rembuk, beresin masalah. Kan Habib Idrus Al-Jubri ingin kalian bergerak di bidang pendidikan. Pendidik itu mendidik orang untuk jujur. Kalau mengajar, apalagi fakultasnya fakultas sains ya. Sains itu kan usaha sistematik untuk mendekati kebenaran. Makin dekat dengan kita kebenaran, makin dekat kita dengan yang maha benar, begitu. Jadi dalam sistematik itu kan mencari kebenaran, ada eksperimentasi, ada percobaan, ada pengamatan, kemudian teori yang ada diadu lawan buktinya. Nah, teorinya kan Nabi Idrus Al-Jubri itu keturunan garis lelaki Nabi Ibrahim, keturunan garis lelaki Imam Ali gitu kan ya. Jadi teman-teman yang sivitas akademika di Al-Khoirot bantu keluarga Al-Jubri untuk memberikan bukti itu, karena dalam ilmu filsafat itu ada namanya burden of proof yang mengklaim itu wajib membuktikan. Makin aneh klaimnya, makin berat beban pembuktiannya. Itu kan asas proporsional Laplace ya. Dan kalau pakai Christopher Hitchens Racer itu, klaim yang tanpa bukti itu perlu ditolak. Klaim yang tanpa bukti itu bisa ditolak tanpa perlu bukti. Sekarang sebetulnya ya kita nolak aja bahwa Habib Idrus Al-Jubri itu keturunan Imam Husain itu, karena nggak ada buktinya. Makanya sekarang kalian mencoba untuk menjadikan beliau ini pahlawan nasional. Itu gelar sainsnya, setahu saya mungkin ditempelkan itu di akte lahir. Itu kan ke bawah. Jadi Universitas Al-Khoirot itu clear gitu bahwa status sainsnya itu sahih secara historis dan secara biologis. Persoalannya di Universitas Al-Khoirot nggak ada ilmu sejarah, jadi ya udah saya nggak ngajak membuktikan di situ. Kita buktikan aja dari disiplin ilmu biologi gitu ya. Pasti di antara kalian kenal konsep star cluster gitu ya, bahwa kalau suatu bani itu sampai ribuan tahun pasti mengalami admixture, masuk dari laki-laki lain dari keluarga itu, yang kemudian masih bergabung dengan keluarga itu. Karena peluang seorang laki-laki punya anak laki-laki yang mengikuti distribusi Poisson itu. Dr. Majid Robinson membuktikan bahwa sekitar 37,5% laki-laki itu tidak punya anak laki-laki. Punya anak atau tidak punya anak. Tapi persoalannya punya anak laki-laki atau enggak gitu. Punya anak laki-laki sampai dewasa gitu. Nah itu yang mungkin terjadi substitusi, dan kenyataannya memang di keluarga yang ribuan tahun itu enggak ada yang benar-benar seragam makhluknya. Mau Kohanim, mau Alawiyin, mau Bani Ismail lain seperti Bani Tamim, Bani Utaibim, dan Bani Mutair itu enggak ada yang murni. Mungkin kalau paling murni sekarang itu Bani Katiri itu loh. Itu pun dua grup C1, C2, itu Arab Tulen masih kan C1, C2 itu. Kalau Bani Tamim itu ada C1, C2, G, R itu. Kalau Al-Qadiri belum ketemu yang R. Bawasir aja yang R ada. Padahal Bawasir yang diklaim dari Bani Abbas, maksudnya Abbas pamannya Nabi gitu. Nah, ini tantangan saya kepada Sivitas Akademika Universitas Al-Khoirot itu. Latar belakangnya tentu aja Bapak Idrus bin Salim Al-Jubri ini adalah pendiri lembaga dakwah Al-Khoirot itu.
di mana lembaga dakwah ini sekarang memiliki Universitas Al-Qaeda Palu. Dan di dalamnya ada prodi kedokteran, pertanian, dan perikanan. Jadi mereka punya modal untuk mengatasi sengkarut ini dari perspektif ilmu biologi. Karena mereka ada prodi-prodi cabang ilmu biologi, seharusnya mereka mengerti tentang hereditary genetics itu, atau genetika herediter gitu. Kalau nggak ngerti ngapain buka prodi yang terkait dengan ilmu biologi gitu. Bahkan saya pandang dosen-dosennya itu harus lebih maju dari saya. Karena waktu saya lulus genetika terakhir ya, itu kan 2006 di Korea sana. Itu teknologi NGS itu belum ada loh. Kalau kalian sekarang kan udah mengerti teknologi NGS atau WGS ya, Next Generation Sequencing gitu ya. Jadi itu latar belakangnya. Kemudian apa yang jadi masalah? Habib Idris Al-Jufri ini sebentar lagi didaftarkan sebagai pahlawan nasional gitu ya. Masalahnya namanya di situ ada Sayyidnya. Artinya seharusnya keturunan paternal Ali bin Abi Thalib tuh. Karena keturunan paternal Ali bin Abi Thalib, maka jarak divergensinya dengan sama Alawiyin, jadi malaikat terpisah dalam konsil silah itu. Pisahnya harus sama umurnya dengan Imam Ali. Jadi kalau dihitung jarak divergensinya dengan Al-Hasani, Al-Abbasi, Al-Atraf, Al-Hanafi kira-kira 1300 tahun yang lalu lah. 300-an plus ya. Demikian pula TMRC-nya kakek terakhirnya dengan sama Adnani, misalnya Bani Tamim, Bani Otaibi, Bani Muntairi, Bani Saud, atau Bani Arab lain yang Adnani itu. Itu TMRC-nya harus ketemu sekitar 21 generasi di atas Rasulullah. Karena riwayatnya Sayyid Adnan itu memang 21 generasi di atas Rasulullah gitu. Kemudian TMRC-nya dengan sama Bani Ibrahim seperti Kohen, itu ya kurang lebih di kisaran 5.000-an tahun yang lalu. Ya karena Universitas Al-Qaeda Palu punya prodi cabang ilmu biologi terapan maksudnya ini. Maka sanggup satu menghitung jarak genetik keluarga Al-Jufri dengan sepupu jauhnya sama Alawiyin, turunan Imam Ali. Turunan Imam Ali yang kan diakui ada 5 cabang sekarang itu. Al-Sani, Al-Husaini, kalau Umar itu biasanya sebutnya Al-Atraf itu. Kemudian Al-Hanafi dan Al-Abbasi. Kalau dari haplogrup JL859 maaf. Itu baru ada datanya Al-Hasani, Al-Husaini, Al-Atraf, dan Al-Abbasi. Nabi belum ada, tapi kalau dari versi GM201-nya Al-Jufri, ya belum ada data yang Al-Hasani, Al-Atraf, Hanafi, dan Abbasi itu nggak ada. Adanya versi Ubaidilah aja gitu. Kemudian yang kedua menghitung jarak genetik keluarga Al-Jufri dengan sesama Adnani gitu. Misalnya Bani Tamim, Bani Utaibi, Bani Mutairi, Bani Saud, Bani Falasi, Bani Subaidi yang di Irak itu. Apa jarak genetiknya gitu ya. Kemudian menghitung jarak genetik keluarga Al-Jufri dengan sama Ibrahimi. Dalam hal ini Cohen ya. Bisa dilihat di papernya Profesor Hammer dan teman-teman. Kemudian kalau 22 marker itu pakai reportasenya Dr. Anato Filosof, nanti akan ketahuan terminal haplogrupnya Bani Harun itu apa sih. Universitas Al-Qaeda Palu seharusnya sanggup menghitung poin 1, 2, 3 ini. Dan hasil hitungannya itu harus sesuai dengan narasi Quran, Injil, Taurat, dan tradisi oral bangsa Semit. Nah, Semit itu maksudnya bangsa Arab dan bangsa Yahudi ya. Gimana kalau ternyata tidak sesuai dengan narasi kitab suci? Ya nyatakan aja. Kalau Idris Al-Jufri ini bukan keturunan paternal Nabi Ibrahim, ini kan malah meringankan beban beliau di alam lain gitu ya. Karena sesuai burden of proof dalam ilmu filsafat, yang S3 itu paling kan tahu dapat filsafat ilmu. Yang mengklaim itu yang berkewajiban membuktikan, bukan yang men-challenge itu. Universitas Al-Qaeda sebagai bagian dari keluarga Al-Jufri sekarang itu bisa membantu mereka membuktikan bahwa Al-Jufri itu benar keturunan paternal Imam Husain. Apalagi sekarang punya modal prodi biologi ya, harus mampu membuktikan bahwa Idris Al-Jufri adalah keturunan biologis paternal Nabi Ibrahim. Kalau keturunan biologis saja bisa membuktikannya, tapi kalau paternal lurus saja dari Nabi Ibrahim sampai sekarang. Terus kalau tidak mampu gimana? Ya harus jujur bahwa Idris Al-Jufri memang bukan keturunan paternal Nabi Ibrahim. Jangan mencantumkan gelar Sayyid di dokumen-dokumen administrasi. Karena sebagai human being itu bisa saja salah, tapi tidak boleh bohong. Salah-salahnya teman-teman Sivitas Akademika di sana paling meleset hitungan aja. Itu pun nggak jauh-jauh lah. Misalnya dari 5.000 tahun jadi 50.000 tahun. Gitu. Kalau memang hasilnya 50.000 tahun, harus tulis 50.000 tahun, jangan dibilang 5.000 tahun. Jadi sebagai universitas yang memiliki prodi cabang terapan ilmu biologi, Universitas Al-Qaeda itu mestinya bisa menerangkan mana star cluster Bani Ibrahim. Kalau nggak tahu papernya, tinggal cari aja di publikasi yang terkait dengan pelacakan keturunan Genghis Khan.
Dan haplogrum mana yang masuk akal sebagai haplogrumnya Bani Ibrahim? Kan yang lain banyak. Ada E, J, J1, J2, G, R, itu dan T, ada T juga. Nah, yang Balawinan dari haplogrum G. Tinggal buktikan aja haplogrum G itu masuk akal nggak sebagai Bani Ibrahim. Ya, kalau nggak masuk akal mana yang masuk akal? Kalau nggak ada yang masuk akal ya namanya Nabi Ibrahim fiktif dong. Pasti ada yang masuk akal itu. Ingat ya, gunakan kalkulasi, jangan narasi. Kalian biolog gitu. Matematika aja dapat berapa kali? Matematika 1-2, kalkulus. Kemudian statistika 1-2. Jangan bosan lah kalau dengan hitungan itu. Kalian tuh biolog, bukan pendongeng yang cuma bisa main narasi. Jangan samakan dengan Hanif Alatos gitu ya, atau Rizik Sihab gitu ya. Itu aja tantangan saya. Saya tunggu jawabannya gitu ya. Bikin vlog aja, kalau mau bikin paper juga nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau ada paper yang membuktikan Balawi itu keturunan Nabi Ibrahim. Karena paper yang ada buktinya artikel tentang Ubaidillah itu sudah diretrak dari Wikipedia. Artinya sumbernya itu referensinya nggak bisa diandalkan. Nah, kalau Universitas Al-Qaeda bisa membuktikan bahwa Said ada petik Idris bin Salim Al-Jufri itu keturunan paternal Nabi Ibrahim, itu lebih bagus lagi. Itu aja. Sekian tantangan saya. Semoga dari Sivitas Akademika Universitas Al-Qaeda Palu yang khususan dari cabang-cabang ilmu biologi terapan itu bisa memberi pencerahan gitu ya, bahwa benar secara biologis, ingat secara biologis itu berarti referensinya harus dari ilmu biologi. Itu secara biologis Habib Idris bin Salim Al-Jufri ini adalah keturunan paternal Nabi Ibrahim. Saya memakai Bani Ibrahim karena konfirmasinya tentu harus dari cabang Bani Ibrahim yang lain, dalam hal ini Nabi Ishak gitu ya, keturunan Nabi Ishak. Kemudian Bani Adnan, kemudian ya sesama Alawiyin gitu. Saya tunggu jawabannya, semoga nggak bulat gitu. Berani mendirikan prodi biologi harus berani jujur. Kalau nggak jujur ya marah dong, Habib Idris Al-Jufri. Bergeraknya di depan apa di lembaga pendidikan, tapi anak-anak ideologinya pembohong karena nggak berani jujur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.